Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Pagi-pagi ini kita mau membuat video part ketiga dari cara melakukan pemeriksaan mobil bekas yang akan kita beli, terutama Xenia Avanza Rasterios. Itu kan baik mesin, baik cara pemeriksaan hampir mirip dan hampir sama ya. Jadi kalau kemarin kita sudah melakukan part 1 pemeriksaan bagian mesin, baik yang sudah pernah bongkaran atau belum dan kondisi-kondisinya. Terus part keduanya itu elektrikal mesin, dari mulai sensor-sensornya, cara melihat manipulasi atau tidak bagian elektrik sensor mesinnya, dari speedometernya. Nah, kali ini kita mau bahas masalah sistem rem. Jadi cara meriksa sistem rem mobil bekas yang akan kita beli. Selain kita meriksa juga kita bisa estimasi. Nah, gitu ceritanya. Mengestimasi biaya berapa perbaikan yang diperlukan untuk mobil itu sebelum kita beli. Gimana caranya? Ikutin aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang banyak. Nanti kita sambung lagi part keempat. Kalau ini kan part ketiga ya. Oke. Ini sebuah roda bagian depan ya. Jadi kita lakukan pemeriksaannya seperti apa. Kalau kita meriksa rem itu sebenarnya selain kita meriksa rem juga kita selain itu memeriksa kondisi ban juga. Bannya kondisinya masih berapa persen sekalian kan gitu ya. Jadi sekalian meriksa rem, sekalian meriksa kondisi ban. Selanjutnya kita lihat piringan cakramnya. Piringan cakram sini kalau umpamanya kilometer masih di bawah 100.000 nih ceritanya. Kadang-kadang kita nyarikan yang di bawah 100.000 ya kilometernya. Itu belum baret-baret. Karena apa? Karena mobil pada dasarnya Xenia Avanza Rasterios itu ketika dia ada di jalan-jalan datar ataupun jalan-jalan yang tidak ekstrim, intinya adalah jarang ngerem mungkin ya. Karena kan kalau turunan terus dia akan ngerem, otomatis kampas rem cepat habis. Kalau di jalan-jalan datar biasanya kampas rem depan itu habisnya di angka 80.000 kilo atau 60 sampai 80 tergantung dari sikon dan kondisi tentunya kan. Nah, ketika itu terjadi dan kemudian penggantiannya masih pakai original, itu di sini belum kemakan, belum aus. Untuk mobil ini kilometer masih di angka 24 ribuan. Dan kita lihat kampas remnya sini masih tebel. Jadi pakai tangan tuh bisa ya. Ngeceknya pakai tangan atau pakai senter gitu. Kalau pas piringannya peleknya itu pelek yang bagus, peleknya agak longgar-longgar, pemeriksaannya seperti punya Xenia Avanza itu lebih mudah. Kalau ini kan agak rapat ya, jadi agak ngintipnya jenenge ya. Melihat secara detail dari dalam sini tuh kelihatan kampas remnya masih berapa persen. Nah, kalau umpamanya kampas remnya itu tinggal tipis antara besi sama besi mau nempel, 2 mili lagi mau nempel, itu kemungkinan harus ganti kampas rem. Kampas rem itu tadi yang kita omongin adalah umurnya biasanya 60 sampai 80. Jadi ketika kilometernya di bawah 100, kampas remnya itu sudah tipis, kemudian dilihat piringan cakramnya udah ausnya banyak, itu ya tidak mungkin sebenarnya itu terjadi. Karena ketika 0 sampai 60.000 itu biasanya belum terjadi apa-apa di piringannya. Walaupun teman-teman, balik lagi buatan manusia, pasti ada selip-selipnya, ada rusaknya gitu. Tapi biasanya itu kalau masih di bawah 100, kondisi kampas rem masih bagus. Terus kita juga lihat di sini ada karat yang berlebihan apa enggak. Memang kalau piringan cakram udah pasti karatan. Tapi bentuk karatnya seperti apa ini bisa jadi ciri-ciri. Itu perlu kita sering kali ngecek mobil itu pasti walaupun kilometernya sama, tapi karat yang terjadi di piringan cakram itu berbeda. Balik lagi kampas piringan yang dipakai itu ori atau tidak, itu juga mempengaruhi dari tingkat karat yang ada di piringan cakramnya. Nah, itu seperti itu. Ini pemeriksaan piringan cakram secara visual ya tentunya. Kemudian pemeriksaan kampas remnya secara visual tentunya itu menentukan, oh ternyata ini PR-nya kampas rem bentar lagi tipis namanya. Kampas rem itu harganya 550.000. Nah, harus tinggal seperti itu ya ketika estimasinya. Itu yang pertama seperti itu ya. Kita ngecek bagian piringan cakram depan, kanan dan kiri tentunya. Nggak mungkin sebelah aja. Kanan kiri kadang-kadang ada perbedaan. Itu untuk mendeteksi apa? Kalau kanan kiri beda, berarti kemampuan pengereman antara kanan kiri ada masalah karena pada beda gitu kan. Harusnya dia sama antara kanan kiri, dia harusnya sama, tapi kalau ada beda berarti ada permasalahan di antara kanan dan kiri. Kenapa beda? Itu pertanyaan yang harus dijawab nanti ketika kita lakukan pemeriksaan atau perbaikan rem. Lanjut lagi ke bagian rem belakang.
Kalau rem belakang tentu tidak bisa dilakukan secara visual. Karena apa? Karena bentuknya adalah tromol. Yang bisa dilakukan secara visual di tromol adalah cuma basah atau tidak. Kalau basah di bagian bawah sini, bagian tromolnya kok ada basah-basah, itu kemungkinan yang pertama ada seal gardan. Karena penggerak belakang ya, ada seal gardan yang rembes, itu oli atau minyak rem. Kalau oli ya berarti seal as rodanya itu bocor. Tapi kalau dia bentuknya kayak cair, kayak minyak rem gitu, cairannya agak enggak cair banget gitu, itu kan minyak rem. Berarti minyak rem itu berarti sealnya yang rusak. Kalau dia masih di bawah 100.000 kilo, saya balik lagi ngomong 100.000 kilo ke bawah, biasanya cuma kita ganti sealnya aja, dan sealnya itu murah banget, bisa angkanya sekitar 50 sampai 60.000 untuk empat-empatnya. Nanti kita bongkar, setelah kita beli kita bongkar, kita empat-empatnya kita ganti. Biasanya seperti itu ya, sealnya tok yang bisa kita ganti. Lanjut lagi Mas, sini. Setelah kita ngecek bagian bawah-bawahnya segala macam, indikasi atau indikator yang bisa kita cek bagian mesin ya, minyak remnya kita cek. Indikasi mobil itu kilometernya rendah atau tidak bisa juga dari ini nih. Kita cek bagian master remnya. Aduh. Sini Mas. Ini tampungan minyak rem ini itu juga bisa mengindikasikan mobil itu kilometernya rendah atau tidak. Minyak remnya itu ada dua macam sebenarnya ya. Jadi minyak rem yang warnanya putih, kalau dari dealer itu warnanya putih. Kalau sudah dilakukan penggantian itu biasanya warnanya, ada juga yang bengkel biasa pakainya yang warna merah. Jadi antara merah dan putih bisa kita lihat di sini. Yang penting adalah warnanya itu tidak seperti karat. Dalam artian di sini di wadahnya ini nggak putih berjenis seperti ini ya, tapi di wadahnya ini ada kayak karat-karatnya gitu loh. Nah ini biasanya kilometernya udah high kilometer gitu. Kalau yang wadahnya ini nggak putih lagi tapi karatan gitu, ada yang seperti itu. Nah itu kalau kilometernya tertera masih 100.000 dengan kondisi yang kita lihat minyak rem ini juga kok bermasalah. Nah ini pertanyaan yang mungkin kilometernya diputar-putar gitu. Terus berikutnya lagi, ini asli atau tidak. Jadi untuk asli atau tidak menentukan master rem ini, kita harus selalu sering melihat mobil yang kondisinya masih bagus dulu. Jadi buat teman-teman semua, ada baiknya ketika memeriksakan mobil itu periksa yang lebih bagus dulu. Jadi kita compare gitu kan. Jadi tahu, oh ini kok yang mereknya ini, kok ini mereknya ini gitu loh. Jadi kita bisa tahu ini asli atau tidak ya, karena kita keseringan kita melakukan pengecekan segala macam, nanti akan teman-teman juga akan tahu ya. Jadi itu seperti itu. Ini minyak rem juga bisa mengindikasikan kilometer tinggi atau tidak. Kemudian ini juga asli atau tidaknya itu juga mengindikasikan kilometernya tinggi atau tidak. Jadi intinya kita mencari kepalsuan dari kilometer kan. Kalau kilometernya setelah kita cek dari mesin, dari rem, visualnya kok oke, minyak remnya ini kok bermasalah, itu jadi kita nyari kemungkinan-kemungkinan lain kan gitu ya. Jadi ini juga bisa menentukan bagus atau tidaknya sebuah sistem rem, dan juga bagus atau tidaknya mobil itu diputar-putar gitu, kilometernya maksudnya. Berarti ya minyak rem kondisi bagus apa enggak, terus master remnya ini asli atau tidak. Walaupun biasanya kalau enggak asli itu kilometer biasanya bermasalah master rem ini di angka 150 atau 250.000. Itu biasanya udah mulai ada trouble masalah. Ini agak lumayan mahal, biasanya 1,6 juta, dan kalau teman-teman tahu, teman-teman yang lain tuh biasanya ganti yang harga 700 ribuan gitu-gitu ya. Jadi makanya pasti kualitasnya akan berbeda. Lanjut lagi. Yuk, sini Mas. Pengecekan sistem rem di mobil itu selain kita lakukan visual, kita juga lakukan dengan cara beberapa cara. Ini contohnya ya, kalau kita gini hidupkan. Nah ini kita hidupkan, kita injak remnya pelan-pelan. Itu seberapa dalam remnya, karena ini juga bisa menentukan kualitas dari master remnya itu ada bocor apa enggak, atau udah waktunya penggantian atau belum, atau rusak atau tidak, atau bagian seal bagian belakang ada rembes apa enggak. Jadi ketika ini umpamanya ini ya, ini biar kelihatan enggak pakai remnya, ketika kita injak gini, ini udah keras segini, tapi kalau dia dalam sampai dalam sana kan pelan-pelan yang injaknya ya, nggak langsung diinjak gitu ya. Kalau diinjak walaupun ada bocor dia langsung keras gitu kan. Tadi injaknya pelan-pelan, set pelan-pelan, step by step gitu, sampai dia mentok. Dan ketika dia mentok, kurangi tekanan, tekan lagi, kurangi tekanan, tekan lagi, tekanan gitu terus. Itu
mentok enggak. Biasanya kalau ada bocor itu dia akan mentok ke bawah. Nah, indikasi yang seperti itu adalah master remnya sudah harus ganti, atau sealnya juga bisa juga dari sealnya. Cuma kalau ketika sealnya itu kita ganti kok cuma bertahan 2 bulan 3 bulan, ya itu berarti master remnya sudah, indikasinya adalah kita cari yang terberat aja deh, master remnya rusak kan gitu ya. Jadi makanya selain itu kita juga pelan-pelan ngecek rem. Oh ini oke. Terus berikutnya lagi, setelah kita ngecek kedalaman dari remnya, kita juga bisa ngecek dari ini mas, ini mas, rem tangannya. Nih rem tangannya ini kita tarik berapa klik namanya. Biasanya standarnya itu 7-8 klik, ataupun di bawah itu mungkin 3 atau 4 ya. 1 2 3 4 5 6, ini udah pol ini. Jadi maksimum biasanya 7-8 itu maksimum itu klik dari rem tangan ini adalah 7-8 klik. Lebih dari itu berarti itu biasanya servisnya tidak rutin. Nah teman-teman seperti itu ya, jadi servisnya tidak rutin. Salah satunya adalah mengetahui dari rem tangan ini. Ketika rem tangannya kok lebih dari 7-8, itu berarti orangnya nggak peduli sama remnya, mau remnya bagus atau enggak, yang penting soal ngerem, paling seperti itu. Oke, setelah kita cek mulai dari piringan depan, kemudian rem belakang, kemudian master remnya, kemudian cara dengan apa namanya diinjak tadi, kemudian juga rem tangannya juga. Lanjut sekarang, namanya rem itu kalau nggak kita buat jalan ya nggak bisa tahu fungsi rem itu bagus apa enggak. Sekarang kita langsung lanjut jalan pakai mobil ini, tak kasih tahu apa aja yang perlu dilakukan pemeriksaan ketika kita melakukan test drive khusus untuk rem. Nah kalau untuk yang lain-lain ya itu nanti lain-lain. Sekarang kita mau test drive tes rem. Oke, lanjut kita sambil ngetes rem mobil ini. Jadi ketika kita test drive ini, salah satu fungsi dari test drive adalah melakukan pengetesan fungsi dari rem. Caranya gimana? Ya ada beberapa cara. Yang pertama itu pelan-pelan kita rem pertama dulu. Oh remnya kita ngecek seberapa pakem atau seberapa dalam. Biasanya standarnya kalau teman-teman sering pakai Avanza Xenia yang bener nih, nanti akan ketahuan oh ini kampas remnya ndak ori, karena tingkat kepakeman rem itu juga dipengaruhi oleh kampas rem. Jadi tahu teman-teman nanti caranya seperti itu ya. Dan yang paling mudah adalah mobilnya dilari di kecepatan 80-an, 80 km per jam. Itu kemudian kita injak rem pelan-pelan, getar atau tidak. Nah itu fungsinya apa? Untuk mengetahui piringan cakramnya itu udah oleng apa belum. Kalau sudah oleng, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah rematching yang biasa kita lakukan, ataupun dilakukan penggantian piringannya, cakramnya gitu teman-teman. Jadi gitu. Fungsi dari test drive adalah melakukan atau mengetes rem secara fungsi. Nah seperti ini kita rem pelan-pelan dulu, kemudian lari 80 km per jam, terus kemudian diinjak secara perlahan-lahan itu, ataupun kita injak pelan-pelan, kita becek lagi 80, kita injak agak keras dikit. Nah itu ada getaran-getaran dirasakan nggak, baik di setir, baik di pedal remnya, seperti itu. Nanti itu akan bisa menentukan oh ini perlu rematching, oh ini nggak perlu, mesinnya remnya masih bagus mamanya, seperti itu. Itu pemeriksaan secara fungsi dari rem. Terus balik lagi, Xenia remnya modelnya masih konvensional, tapi untuk Avanza yang tipe S ataupun yang Veloz ataupun Rush seperti ini, yang TRD seperti ini, itu udah ada tambahan ABS, anti lock brake system. Jadi remnya itu ada sistem yang dia menghindari remnya terkunci. Ketika terkunci maka mobil akan sulit dikendalikan, itu yang paling bahaya. Makanya ABS itu sangat penting untuk keselamatan. Dan pemeriksaan untuk ABS itu yang pertama bisa dilakukan pengecekan dengan cara lampunya, lampu yang ada di indikator yang sini. Jadi ketika mobil itu on, lampu indikator ABS harus menyala. Terus setelah mobil hidup itu harus mati. Tapi ternyata kalau lampunya itu dimanipulasi, caranya gimana? Ya mau ndak mau harus pakai scanner yang bisa mengecek ABS. Ini teman-teman yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah seperti itu. Jadi kalau sudah main elektrikal
remnya ABS kan sudah ada tambahan elektrikal berarti ya, maka kita pengecekannya juga harus secara elektrikal menggunakan scanner, alat yang bisa untuk mendeteksi ini ABS-nya ada masalah atau enggak. Kalaupun ada masalah, itu yang bermasalah sensor sebelah mana itu loh. Jadi kalau di scanner itu akan kelihatan, oh ini sensor sebelah depan kiri, oh ini sensor yang sebelah depan kanan, oh ini lampu remnya yang konslet, itu akan kelihatan di scanner itu gitu. Jadi kita nggak main tebak-tebakan A, B, C, D, E, F, G gitu, enggak. Itu yang seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita setelah lakukan fungsi dari rem, kita langsung lanjut pulang ke rumah lagi. Mas, jalan ke depan. Oke, kita sudah lakukan pemeriksaan rem secara dilihat, kemudian secara fungsi, secara test drive. Kita sudah lakukan semua pemeriksaan rem yang bisa kita lakukan pemeriksaan ketika kita mau beli mobil bekas. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton sampai habis videonya. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan lanjut ke part keempat setelah beberapa waktu yang akan datang. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.